Bisa. Ngapain sih lu rapet banget kayak di angkot? Wah, protes aja lo. Tapi lu perhatiin kagak? Dari semalam nih ya, si Upik kagak berhenti nenun sampai sekarang. Kuat banget fisiknya kayak atlet. Nah itu bang, dari tadi ayah udah bilangin ke dia, lu makanannya aja kagak disentuh sama dia bang. Tapi kok ada pengawal yang bawa kain itu ke Baginda Raja dan Ratu. Dan Baginda Raja sama Ratu suka banget sama kain itu. Ya bagus dong. Yang jadi permasalahannya itu, bulan depan ada pesta kerajaan di negeri seberang. Dan Ratu tuh mau bikin baju yang banyak banget. Dan dia butuh kain ini lebih banyak. Tuh, pakaian Ratu kan ngabisin banyak bahan, berlapis-lapis. Belum lagi kalau dia minta versi seragam kerajaan, tambah banyak. Itu dia, yang jadi masalahnya. Nanti tuh pengawal minggu depan mau kemari buat ngambil semua bahan-bahan itu. Dan dia udah bawa duitnya nanti. Gimana kalau nenek aja yang nenun? Buatan nenek sama Upik tuh jauh beda motifnya. Bagusan punyanya Upik. Lagian kalau nenek yang buat nanti encoknya kambuh. Si Upik satu kain aja cuma 3 hari. Nenek bisa seminggu. Iya, tapi nenek kagak mau kalau si Upik yang ngerjain semuanya. Kakek lihat noh, badannya si Upik tipis banget kayak kulit lumpia. Kagak bisa kerjaan seminggu dibuat 3 hari. Kagak mau kek, lihat dong, no, capek begitu si Upiknya. Lagi pula kita bisa diprotes sama Komnas Anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Kasih itu juga pasti kagak setuju. Udah dah, kita tolak aja dah. Gimana? Nek, biar ayah aja yang ngerjain pesanan raja. Kan kakek nenek lagi butuh uang. Udah nggak apa-apa Upik. Duit itu udah cukup buat makan kita selama 1 tahun. Kakek udah pakai tuh duit buat beli bibit. Kakek tanam di halaman belakang. Pokoknya cukup deh buat makan sehari-hari. Gak apa-apa kek, Nek. Biar kakek sama nenek abis ini pensiun. Lagi pula kan yang minta ini raja. Mau raja kek, mau ratu kek, tetap bisa kita tolak. Ini kesempatan bagus, Nek. Biar Upi aja ya yang ngerjain ini. Tapi seperti biasa, apapun yang terjadi, kakek dan nenek nggak boleh ngeliat apa yang Upi lakuin. Nek, mana makanan spesialnya? Ih, berisik deh. Nih, tuh. Nih, tuh nasinya ayah masak dengan spesial. Spesial apanya? Spesialnya nenek hitungin berapa butir dalamnya. Wah, lebay lu. Biar aja. Nih, dimakan, makan. Gak usah banyak ngomong. Panggilin tuh si Upik. Upik! Upik! Makan dulu! Iya, Nek. Makan dulu, baru nenun lagi. Lu udah 5 hari nenun, kagak berhenti-berhenti. Ntar lu sakit aja bagaimana? Badan lu aja makin kurus. Nih, deh, makan. Nih, tuh. Nenek masakin jengkol crispy. Di mana crispy-nya? Di dalam makanya makan. Tuh, lihat tuh, colorful kan warnanya. Enak tuh. Ambil sendiri, oke. Iya. Nih, nenek makan 50 butir. Nek, aye makannya di kamar aja. Biar abis itu bisa langsung menenun lagi. Udah deh, terserah lu aja. Tapi inget ya, kalau capek istirahat. Abis itu baru kerja lagi. Ya, luarnya doang baiknya. Udah ya, sana. Kamu minum? Oh iya. Mau ngapain? Udah ada aja. Ngapain sih lu rapet banget kayak di angkot? Wah, protes aja lu. Tapi lu perhatiin kagak?
dari semalam nih ya, si Upik kagak berhenti nenun sampai sekarang. Kuat banget fisiknya kayak atlet. Nah itu bang, dari tadi ayah udah bilangin ke dia, no makanannya aja kagak disentuh sama dia bang. Tapi kok nggak ada suara mesin tenun ya? Di silent kali bang, biar nggak ganggu kita. Silent emangnya HP, paling udah geter. Emang dia di sekolah. Kenapa dia kagak keluar kamar ya? Takut hitam kali. Terus takut hitam. Dia kan kayak ayah yang ngejaga kulit tuh. Putih kan? Ih, telapaknya doang. Kulit lu aja hitam kayak ubin bengkel. Mending kita cek. Lu aja deh. Mau lagi. Lu duluan deh. Ah lu aja, lu kan yang punya ide. Ah, yaudah deh. Ayo. Bang, itu makanan yang nenek udah siapin buat si Upik tapi kagak disentuh. Kagak disentuh? Biar ayah yang nyentuh. Itu hording bukan pintu. Upik. Upik. Pik. Iya, kok kagak nyaut? Mungkin dia pakai genset kali. Headset. Iya, itu pakai headset. Namanya juga anak zaman now. Terus gimana? Kita masuk apa kagak? Jangan, kan kita udah janji sama dia. Apapun yang terjadi, kita kagak boleh masuk ke kamar sembarangan. Tapi sampai sekarang gak keluar-keluar. Ayah takut dia kenapa-napa bagaimana? Abang lebih milih dia kenapa-napa apa ya kenapa-napa? Ya lu kenapa-napa lah. Agak ada sayang-sayang. Nih, awas biar yang ngecek. Kenapa bang? Keinjak. Kenapa lu? Buka sekarang nih. Jangan dibuka. Emang kenapa? Belum beduk. Emang puasa? Kok ada burung sih? Iya. Ini bukannya burung yang kita temuin di hutan? Iya bener. Ini burungnya. Yang kita obatin habis itu kita lepasin, Bang. Kok masih ada? Iya. Terus si Upik juga kagak ada. Udah kita keluar yuk. Aku di sini, Nek. Hah? Kak, Upik? Upik kok ada di mari? Tadi kan kosong. Upik di mana? Bukan nenek dan kakek udah janji. Gak akan ngeliat apa yang Upi lakukan di sini. Gak akan ngeliat apa yang Upi lakukan di sini. Tadi kakek tuh khawatir, takut Upik pingsan karena kecapean dan dari semalam. Tapi kakek bingung, nggak ada suara mesin tenun. Makanya kakek masuk. Iya, kita panggilnya juga Upik kagak nyaut. Nenek makin khawatir ya. Iya. Maafin ayah ya, Kek. Nek, sebenarnya ayah adalah seekor burung dara. Yang kakek dan nenek selamatkan di hutan. Dan tetangga yang ingin mencuri itu benar ayah yang patok, bukan ayah tusuk pakai lidi. Jadi Upik burung dara ajaib. Iya, Nek. Aye menenun kain itu dan nyelipin bulu dari tubuh Aye supaya hasilnya berkilau, dan Aye kerjanya cepat selama Aye masih jadi burung. Jadi ini alasan Upik. Kenapa ya Upik bisa sekecil ini, sekurus ini sekarang? Hah? Iya, Nek. Aye lakukan ini sebagai balas budi pada kakek dan nenek yang telah menyelamatkan nyawa Upik. Tapi Ayah harus pergi karena kakek dan nenek udah tahu identitas Upik yang sebenarnya. Upik kagak usah pergi. Kakek sama nenek minta maaf karena udah ngelanggar janji. Gak apa-apa, Kek. Nek, Upik tahu karena kakek dan nenek khawatir. Tapi memang Upik udah gak boleh lagi di sini.
Selamat tinggal kek, Nek. Kain-kain ini lebih dari cukup untuk diberikan pada raja. Upik jangan pergi dong, ninggalin nenek sama kakek. Upik jangan pergi. Upik jangan tinggalin nenek sama kakek. Gimana nih? Upik. Ya Allah, Masuk ngebentak. lo ngegas dulu deh. Tegang. Ini semua gara-gara ya. Gara-gara kita gak kaya. Gila lo ya. Oh, lo beda otaknya tau gak sih lo? Lo gak tau, kita tuh udah usaha banget untuk nyari peti itu dan lo bawa kabur gitu aja. Terus akhirnya peti itu akhirnya diambil juga sama orang lain. Oh my god. Dari tadi ngomong, diem dulu ngapain? Kaki gua mana? Kepanjangan ya. Mana petinya? Apaan sih? Lu mau apa sih? Petinya itu harta karunnya bagaimana? Kita mau kaya kaya. Tadi petinya dibawa kabur sama orang. Ya Allah, lu kemarin dibawa kabur lagi sama orang. Sedih banget hidup lo. Lo sedih Mi emangnya? Sedih banget. Prilly sedih, Pak. Oh, Pri, udahlah Pri. Apa Pri apa semua Pri. Udah. Kalau mau nyebutin nama orang yang panjang, Prilly, Pri. Ya ini abisnya kalau Prilly tuh enak gitu ya kalau ngelihat, Prilly, aku minta foto dong, aku minta foto. Aku. Dia, coba Lihat dia. elu, aku mau pulang aja Mama, aku gak mau foto sama dia Mama. Ya Aku nanti udahlah. sawan Mama. Udah lu gak usah sedih. Lu bahagia aja Sedih jelek, banget. apalagi sedih. Ini deh. Ini udah nggak kaya. Ayo tuh jomblo, udah miskin jomblo. Gimana? Lihat aja kalau di toko yang sering laku tuh barang murah, barang mahal mah lama lakunya. Berarti lu barang? Mahal. Bukan, lu barang reject. Gak lagi lu gimana sih? Udah naik-naikin gue lagi jatuhin lagi. Yaudah kita selesaiin Tadi aja. kan kita udah dihibur sama cerita dari legenda. Lenong legenda. Ah. nih. Apalagi tadi gue udah keren-keren banget kan berubah jadi burung. Sekarang kalau gitu gue mau berubah lagi aja jadi emak anak gue nungguin di rumah gue pulang aja boleh kagak? Ya udah kita udahin dulu dong berarti. Boleh kita udahin aja deh.